Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tiga. Materinya adalah kunci kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah utawi makalah yang ke-15. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, katrika saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalu sakmene Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, alamaku sakowati kami alamati terdengar kang ciloko iku alat utama. Terus Kanjeng Nabi tumur-tumure tanda-tandani wong sing ciloko iku ana papat. Napa iku Kanjeng Nabi minal umuri saking pira-pira perkara. Nomor siji proses Kanjeng Nabi siyatul bil madiyah. Yaiku malaikat dosa sing wis lewat. Harusnya kesalahan yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu kita ingat supaya apa ben kita bisa hati-hati sampai menghindari kesalahan demi kesalahan yang sudah kita lakukan bersama di masa-masa yang lalu.
sehingga kita bisa merubah kebaikan-kebaikan di akhir hidup ini. Sebab kita di dunia ini adalah tidak boleh semau-mau. Ada batasan-batasan yang harus dilihat dan tidak boleh dikerjakan. Di mana Allah mempunyai hukum-hukum untuk segala makhluk-makhluknya. Karena itu dengan mengingat dosa-dosa yang telah lalu, kita akan terhindar dari kesalahan demi kesalahan. Sebab dosa-dosa itu ibarat kotoran, ibarat tinta hitam yang telah merasuki ke dalam gelas-gelas kita, tubuh kita, dan semuanya kita, sehingga menutup yang namanya hidayah masuk, menutup rezeki masuk, sehingga menjadikan kita itu sebel kalau jauh. Karena itu marilah kita bersihkan gelas kita sendiri dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Memang manusia tidak ada yang luput dari dosa. Bahkan seorang nabi pun tidak akan bisa luput dari dosa. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk, yang terjaga dari dosa-dosa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah, kita tidak boleh melupakan kejelekan yang sudah lalu. Kita harus mengingat agar menjadi okiling, menjadi peringatan, agar menjadi petunjuk bagi kita, sehingga kita bisa berhati-hati di dalam menapaki sisa-sisa kehidupan. Wahia utawi tunduk indallahi mahfudah. Utawi dosa iku ana ngersane Allah ben reksa. Aimat budodun takiha. Tegese ben itu lawan ada dia melawan hitungan dosa bersama dia atau ahlinya. Ternyata dosa-dosa di sisi Allah itu tertulis, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak lupa. Jumlahnya begitu, waktunya, jamnya ditulis, pemahaman dan tempatnya pun ditulis seperti menulis undangan. Jam 19.00 tempatnya di rumah Bapak. Sebanyak hitungan semuanya ternyata tertulis dengan jelas. Sebab di dalam tangan kiri dan tangan kita ada yang namanya malaikat. Namanya malaikat Raqib dan Atid. Ada malaikat namanya Muqarrabun. Ada Muqarrabun. Sahabat itu bagian menulis, bagian mencatat, atau malaikat Raqib dan Atid. Dan Muqarrabun itu yang mencatat. Memang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikawal
tapi kali itu oleh penulis-penulis, pencatat-pencatat yang diutus oleh Allah kepada setiap manusia, sehingga manusia kemanapun perginya tidak akan bisa dari jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nomor satu kata seluruh orang yang celaka adalah yang sudah melupakan dosa-dosanya. Yang kedua kata Rasulullah, zikr hasanatil madiyah, dan iling-iling kebaikan kandis lewat. Dulu saya pernah membantu orang. Dulu saya pernah sedekah sebanyak. Jadi untuk kebaikan yang sudah kita lakukan jangan diri, ialah lupakan saja. Mari ngomong ya sekali. Karena itu ajarannya Rasulullah SAW. Berikut yang takut, sih yang iling-iling kaki itu boleh asal. Sebagaimana terjadi adalah ria, yaitu menyombongkan kebaikan yang di hadapan masyarakat, sehingga terjadilah yang namanya toko insur. Inilah kebaikan saya telah berani berbuat baik seperti ini. Bukannya saya itu orang baik, bukannya saya itu ngapi-ngapi apa, bukan. Jadi menampakkan kebaikannya diumumkan ke depan masyarakat, itu tidak boleh, harus dilupakan. Kalau orang lain mengingatnya, tapi kalau kita yang berbuat baik, lupakan kebaikan. Biarlah urusannya yang mencatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kebaikan itu harus dilupakan? Wala jadikan orang lebih sombong apabila orang berlimo ail hasanatu sekiro bagusa amrukar sebab yang menerima memberikan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah ataukah kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biasanya tidak ikhlas. Yang biasa kita kalau berbuat baik, menyumbang masjid, menyumbang musyola, diumumkan oleh takmir bahwasanya dari bapak ini sebanyak 1 juta. Marilah kita berdoa agar pajaknya dikabulkan. Nah, bagaimana caranya kalau kita itu biar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Usahakan kita itu bersedekah tangan kiri kita tidak tahu. Tentunya
Contohnya, Pak, Ibu, ini ada orang yang masih dengar, tapi relasi ini sudah menambahkan saya, tapi dia tidak mau disebut orangnya, contohnya dalam terima. Padahal itu dari dirinya, jadi menyembunyikan dari dirinya. Atau dari hamba Allah, ada sumbangan 1 juta rupiah untuk masjid kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya sudah, menyembunyikan dari terhadap orang itu bagus. Jadi orang yang celaka ternyata orang yang mengingat-ingat kebaikannya, apalagi menampakkan kebaikannya, diumumkan di halayak ramai. Sebab apa? Sebab belum tentu kebaikan itu diterima Allah. Diterimanya Allah suatu kebaikan itu karena keikhlasan pemurniannya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujibat an-naru bisawati dan aling-alingi opaan naru bisa awati lawan piro-piro perkara kang menengaken wa ujiba kadang aling-alingi opal jannatu swarga bil maka iklawan piro-piro perkara kang desauti. Ternyata ada sebuah hadis rawahul Bukhari wa Muslim, ada surga itu ditutup-tutupi dengan kesedihan, dengan kesusahan. Sedangkan neraka itu ditutup-tutupi dengan tampak keindahan, kemewahan, kemewahan. Jawabane umurlah tidak jerone ternyata neraka. Orang jawabane ketok susah sedih, tapi jerone selamat. Itulah umurlah dunia. Jadi jangan heran bila kita itu di dalam setiap kebaikan itu harus ditempuh dengan kesusahan dan kesusahan, sebab ternyata di balik kesusahan itu ada surga di balik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu wa hadza min jawami kalami sallallahu alaihi wasallam fi dami sawati wa fil khotiyah ta'ati fa'ala sallallahu alaihi wasallam. Qala la yusrafu fil jannah illa bil kitabil masraf. La yusrafu fi sawti kami ila jannah ma'al suwaqo illa bil kitabil masraf. Surga itu tidak bisa dimasuki kecuali dengan sorong dan sorong, sulit dan sulit, sengsara dan sengsara. Walaupun marilah orang-orang merokok illa bila bisa
dimasuki dengan diawali dengan semua. Karena itu kita ini hidup di dunia itu banyak jebakan. Berhati-hatilah yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus berhati-hati. Karena yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus model proses Nabi nomor kali yang sing telokon mau ngiling-ngiling ke Allah. Wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Nomor 3 nyawang urusan dunia sakdulure. Tidak boleh manusia itu melihat dunia melihat atas. Maksudnya apa? Derajat dunia atau maka manusia di dunia urusan duniawi itu beda-beda. Orang sing suki, orang sing miskin. Nek urusan dunia, ojo delok sing suki-suki. Orang itu sembarang iso, mobil iso, omah mewah iso, TV iso, iso, api, mas-masan, sembarang iso. Akhirnya nangis. Padahal Allah punya rencana. Allah pakai pikiran dunia, tapi urusan akhirat Allah pakai jos. Semuanya mesti bertanggung jawab seperti akhirat Allah ini di akhirat Allah. Itulah hikmah dibalik yang kita tidak tahu, kebahagiaan yang sesungguhnya, dan itu di akhirat. Sebab kita tidak di dunia ini saja, ibarat kita masih berlayar di tengah-tengah lautan, masih setengah perjalanan. Sebentar lagi kita akan memasuki level 2, yaitu alam bawah, kemudian level terakhir yaitu alam akhirat, alam kebangkitan. Seperti itulah yang ketiga, tidak boleh melihat urusan dunia, melihat di atasnya. Wa nadruhu mandunahu fiddin. Nomor sekawan ciri-ciri orang yang celaka itu adalah orang yang melihat kepada agama di bawahnya. Kalau bisa melihat ke atas urusan agama, Masya Allah, yang kok iso yo sholat bisa nglakoni kabeh jamaah kabeh apa gak iso yo nglakoni sholat jamaah yo. Masya Allah, yang cek omane aku kok gak iso yo.
Amin. Pokok nangis sobat dino. Padahal orang-orang yang melihat agama di atasnya itu, dia akan terpacu untuk berbuat kebaikan dan kebaikan, sehingga dia berusaha untuk menirunya, sehingga dia memperoleh derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ciri-cirinya orang-orang yang bahagia adalah wa alamatu sa'adati utawi alamati wong kang bahagia iku arba'atun barokah. Nomor siji zikrul dunubi al-madiyah iku ngiling-ngilingi perkara kang dosa kang wis lewat. Balikannya adalah orang-orang yang bahagia itu, yaitu orang-orang yang mengingat dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan mengingat dosa-dosa yang telah lalu, dia berhati-hati sehingga tidak melakukan kesalahan demi kesalahan. Mengapa? Karena setelah ini ada, yaitu alam barzakh yang dialami. Kalau kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya manusia itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan sesudah kematian, maka kita makan itu saja tidak bisa. Pasti takut, pasti merinding, pasti gemetar, sehingga manusia itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan bangsa. Kalau seandainya bahasanya di dalam kitab Tabaikul Akbar, di mana orang-orang yang muslim yang masih banyak dosanya itu arwahnya atau sukmanya masih di alam kubur. Mereka tidak bisa berangkat ke atas. Ada yang dosanya memabuk, ada yang dosanya mencuri, ada yang dosanya menyeret, ada yang dosanya menyakiti orang. Bermacam-macam mereka masih di alam kubur. Karena itu mereka mengharapkan doa yang ditinggal tidak mendoakan. Mulai nangis malam Jumat, mulai dengan mengaku kakek dengan mengalir kubur itu pola kakek watama. Mulai nangis malam kedua menerima Jumat kemarin. Waktu kakek Allah sehingga aku kepada Allah amal ini. Begitulah mereka tidak bisa minta tolong kepada kita, dan kita pun tidak bisa melihat mereka. Padahal mereka sangat sedih di alam sana. Butuh bantuan kita. Karena itu kita yang masih di kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengingat dosa-dosa yang telah lalu agar kita ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah, yaitu merupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu, dengan harapan kita tidak takabur, tidak sombong, dan tidak ujub, tidak ria, yaitu ingin dihormati orang lain, agar kebaikan itu
itu tetap abadi, agar kebaikan itu tidak hilang pahala. Lupakan saja kebaikan. Dan yang pertama, mereka orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang mengingat dosa-dosanya dan melupakan dan melupakan kebaikannya. Yang ketiga, wa nadru ila man fawqahu fitini nan ningalani wong ngaring agama itu samburi. Melihat keagamaan dia di atasnya, sehingga dia menjadikan semangat hidup mosok perkembangan sekolah dari sekolah nanti dipacu ayo perkembangan sekolah ayo kita berdoa kepada tapi ikhlas yang keempat, ciri orang yang bahagia adalah melihat nadruhu ilaman dunahu fid dunya, melihat dunia itu di bawahnya. Sehingga alhamdulillah bersyukur di kong kabeh omah sakno. Kong kabeh sepeda motor duwe hotel. Kong sehat alhamdulillah ya Allah. Seperti itu. Lebih mulia itu. Sebab urusan dunia dia melihat yang bawah. Andai kata kita itu menghitung nikmatnya Allah, kami tahu nikmat Allah dilakukan. Ada kesimpulan pada pengajian pagi hari ini yang pertama, kunci kebahagiaan mengingat tentang dosa yang telah lalu, melupakan kebaikan yang telah lalu, dan melihat urusan dunia, melihat yang bawah. Kalau melihat urusan agama, melihat yang lebih atas. Bermanfaat pada hari ini ya Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa